Sejak pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 1990-an, virus Nipah telah menjadi perhatian utama WHO dalam daftar prioritas penyakit yang berpotensi memicu pandemi. Dengan tingkat kematian mencapai 40 hingga 75%, wabah virus Nipah bukan sekedar angka statistik. Ia adalah pengingat betapa rapuhnya batas antara peradaban manusia dan alam liar. The deaths were totally unnecessary and avoidable. If by last year they had heeded warnings that it could be another viral agent. Awal virus Nipah dimulai pada tahun 1998 di sebuah desa di Malaysia bernama Kampung Sungai Nipah. Awalnya, para ilmuwan mengira mereka sedang menghadapi Japanese encephalitis, penyakit infeksi otak akibat virus yang ditularkan gigitan nyamuk Culex. Namun, hasilnya menunjukkan gejala yang berbeda, yaitu peradangan otak yang lebih parah. Fever and cold-like symptoms in its patients that quickly advance to encephalitis, which is the inflammation of the brain, and myocarditis, which is the inflammation of the heart. Because its symptoms are similar to Japanese encephalitis, it has in the past been mistaken for that disease. Setelah diteliti, virus ini bukan berasal dari nyamuk, tetapi kelelawar buah dari genus Theropus. Namun, bagaimana virus itu bisa menular ke manusia? Di Malaysia, deforestasi memaksa kelelawar untuk mendekati pemukiman. Mereka menjatuhkan sisa buah yang terkontaminasi air liur ke kandang babi. Babi bertindak sebagai inang perantara atau amplifying host, memperkuat jumlah virus sebelum akhirnya menulari manusia. Lebih dari 1 juta babi harus dimusnahkan saat itu untuk menghentikan wabah. Biggest ever animal culling. Almost 1 million pigs. Virtually half the industry. Shot and shoveled into pits on the farms where they were buried. 到那个猪中部了，我们也不知道了。他讲蚊子了，蚊子不是不怕了。 Jika di Malaysia babi adalah perantaranya, di Bangladesh dan India polanya berbeda. Di India, Nipah melompat langsung dari kelelawar ke manusia melalui konsumsi nira pohon kurma yang mentah. Kelelawar sering meminum nira tersebut di malam hari dan mencemarinya. In Malaysia, Nipah has seen multiple outbreaks in Bangladesh with a number of fatalities. There have been 2 outbreaks in India, both in West Bengal districts close to Bangladesh. 71 people were infected in these 2 outbreaks, with 50 dying. The infection spreads from fruit bats that drink sap of date palm trees to people who drank raw date palm sap as toddy. Namun, ada satu perkembangan yang membuat para ahli epidemiologi terjaga di malam hari, yaitu transmisi dari manusia ke manusia. Dalam wabah di Kerala, India baru-baru ini, terlihat jelas bahwa virus dapat menyebar melalui droplet pernapasan atau kontak langsung dengan cairan tubuh pasien di lingkungan rumah sakit. Inilah yang meningkatkan resiko pandemi global, yaitu kemampuan virus untuk beradaptasi dan menyebar di antara populasi manusia. Authorities have identified over 300 contacts as tests confirmed the infection. The virus is zoonotic, meaning it spreads from animals to humans, often through fruits contaminated by fruit bats. Human-to-human transmission is also possible, especially through close contact or body fluids. Hingga saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan spesifik yang disetujui untuk virus Nipah. Perawatan yang diberikan hanyalah bersifat suportif. Karena virulensi dan tingkat kematiannya yang tinggi, penelitian virus ini harus dilakukan di laboratorium tingkat keamanan hayati tertinggi, yaitu BSL-4. Beberapa kandidat vaksin saat ini sedang dalam tahap uji klinis, termasuk yang menggunakan teknologi mRNA. Kasus Nipah memberikan pelajaran penting bahwa kesehatan manusia tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan, mulai dari bagaimana kita mengelola hutan, bagaimana kita menjaga sanitasi pangan, hingga bagaimana negara-negara saling berbagi data secara transparan. Pada akhirnya, benteng terkuat kita adalah kesadaran kolektif. Memahami bahwa ada batasan antara peradaban dan alam liar yang harus kita hormati adalah langkah pertama untuk memastikan pandemi berikutnya tidak pernah terjadi.